cm dari posisi handle. Walaupun Sebenarnya bukan handle-nya, tapi di balik handle ini ada sensor, ya? ada antenanya, gitu ya. Ini kalau jarak jauh pasti nggak bisa. Coba dibuka, pencet, bisa nggak? Nggak bisa. Tetapi harus dalam posisi yang agak dekat. Coba pencet. Bisa. Karena memang radiusnya adalah 80 cm. Oke ya. Nah, berikutnya adalah saat kita sudah masuk. Oke. Coba masuk sini. Ya. Oke. Pertama adalah lokasi dari Oke, baik. Oke, masih ngelek. Oke. Posisi dari Mana? buttonnya adalah Sini saya. di sebelah kiri. Enggak sekarang kan. Ini ada Yang penting tombol sekarang. namanya push button. Ini ada tombol cukup oke. Ada dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah kita koneksinya adalah pertama kita pencet push buttonnya tadi tanpa melakukan penginjakan rem. Kalau kita tidak melakukan penginjakan dari pedal rem, perhatikan nanti di bawah gambar sini nih. Oke, apa yang berbeda? Ada yang lain. Oke, coba kita rem. Ya. Nyala. Nyala lagi. Pakai wifi soalnya ini. Ya, artinya adalah bahwa di dalam atau di indikator itu muncul gambar mobil. Sesuai kondisinya. Ya, yang menandakan bahwa dia sudah ready to drive. Ready to drive. Oke. Ini wifi-nya agak sip. Habis, nggak bisa. Oke. Di sini ada wifi-nya nggak, Pak? Mas, Ada wifi, Pak? wifi-nya apa? On. Ada wifi nggak? Emang suka kayak gitu-gitu? Tolong aja. Pakai punya aku ya, Pak. Anu, Ini coba tak tekan dulu. di setting saya. Itu wifi. Oke, coba perhatiin aja dulu sambil saya setting. Ada gambar mobil warna hijau yang ada panah di kanan. Lihat di situ. Ini lagi. Tuh ini yang ini. Ampun. Enggak, itu belum, Pak. Iya, saya pengen dijelasin Pak Deddy kan ya. Memang nggak cocok lu dari kursi penumpang. Aduh, ya sini berani, Bu. Iya, cocok lu jadi kursi sopir. Cocoknya jadi montir ya. Oh, yang gini ya tadi sopir. Tapi buat ini ya. Ini buat ini, Pak. Oh, dia. Belum. Stop. Kalau misalkan ada customer bawa anak kecil, terus tiba-tiba kesenggol, kira-kira mobilnya jalan nggak? Kalau ini saya posisikan gede gitu, jalan nggak? Jalan. Oke. Kan P. Coba ini P. Coba kalau saya pindahin ke D, tanpa saya nginjak pedal rem, kira-kira apa yang terjadi? Nggak bisa. Oke, coba kita lihat.
ini udah sampai ke posisi D. Balik lagi. Bisa. Jadi tidak kayak analog berpindah, tetap dari posisi Semula. P aja, nggak akan pernah bisa berpindah karena kunci untuk pindah ini adalah Anda harus menginjak pedal remnya dulu, baru nanti dia bisa bergerak ke posisi D, baru bisa jalan. Gitu kan? Fungsinya untuk apa? Yang mana? Yang itu. Safety. Oh ini sama kayak transmisi. Mau D, mau R, mau netral itu bisa. Jadi pakai ini. Ini sangat mudah untuk digerak-gerakkan. Pakai jari kelingking aja juga bisa gitu kan. Karena memang sangat ringan. Persnelingnya ya. Persnelingnya gitu ya. Tapi kalau untuk safety-nya maka ada namanya rem. Selama nggak ngecil rem ini nggak akan berfungsi, Pak. Ini nggak akan berfungsi. Di lock. Gitu ya. Oke, dikunci. Berikutnya adalah untuk menjalankan jelas tadi menggunakan apa itu namanya rem, habis itu nanti dilepas. Oke. Berikutnya adalah terkait dengan fitur-fitur yang ada di kendaraan, gitu ya. Di sini nanti akan muncul nggak gerak. Oke, terkendala sama sinyal. Karena di layar itu nggak muncul lagi nih. Nah, di sini ada indikator, gitu ya. Ada indikator. Ini posisinya apa? Terus yang kedua ini ada namanya tombol eco. Nah, ini eco ini untuk kalau kita ingin berkendara dengan eco. Terus di sini ada yang namanya nggak kelihatan, ada namanya heater seat, ya kan? Tadi saya bilang bahwa penting nggak sih sebenarnya kalau heater seat? Karena ini global produk, maka fiturnya tetap ada. Jadi untuk pemanas daripada si joknya ini. Ini kalau di Jepang buat musim dingin, biar joknya anget kan gitu. Nah, Untuk passenger juga ada, Pak. iya, passenger ada, ini juga ada. Oke. Berikutnya adalah ada tombol USB, ada audio dan sebagainya. Oke. Terus ada tombol kamera. Nah, ini kalau kita lihat di sini ini ada kamera. Ini kita pencet dia akan muncul tampilan. Kita mau belakang, mau depan, ini bisa kita tampilin. Ini yang belakang, ini yang samping. Nanti ada bisa kita lihat. Nah, ini contoh emodinya, gitu kan. Nah, ini kalau ada orang pasti dia akan muncul, orangnya gerak-gerak, tapi kalau diem nanti dia akan hilang. Nah, ada yang gerak-gerak di sebelah kanan nih. Hitam. Nah, itu. Ireng. Nah, itu yang belakang ada yang gerak-gerak. Coba yang kiri gerak, kiri gerak. Pak, yang kiri gerak, Pak. Coba gerak. Nah, tuh. Di mana Itu ya? ada- Kameranya di mana ini? Kameranya ada di bawah sini nih, Pak. Oh, Nah, ini kamera di bawah ini. Oh, sini. Ini ada kamera. Oh, ini di Nah, kamera. betul. Itu kalau ada gerakan di situ, dia akan ada warna kuning-kuning ini, Pak. spion Ya, kan? belakang juga ada Kameranya di sini, nah ini kamera. loro dia 360 Yang ke depan, coba dari depan. Ini punya siapa? Ada kamera. Nah, ada. Oke, ada kamera. Artinya moving object detection-nya kerja karena dia ada benda yang bergerak, ada objek yang bergerak. Oke. Nah, berikutnya adalah terkait dengan pengoperasian dari namanya MID gitu ya. Untuk MID ini kita bisa gunakan tombol yang ada di setir gitu ya untuk menggeser ke posisi kanan atau kiri gitu ya. Ini untuk melihat average daripada penggunaan baterainya. Di sini nanti ada average untuk drivingnya berapa kilometer per jam, sudah menempuh berapa kilometer sudah ada. Terus ini nanti ada namanya settingan, gitu kan? Ada namanya settingan stabilitas programnya. Nanti kita bisa lihat ada namanya VDC atau Vehicle Dynamic Control. Terus ada namanya Driver Assistant. Nah, tadi isinya apa? Ada emergency brake, ada parking aid, ada driver attention alarm. Ini bisa kita aktifkan atau bisa kita non aktifkan, tergantung dari kita. Terus berikutnya adalah
Misalkan kita masuk ke vehicle setting, itu kita bisa ngomong tentang lighting, auto ramp, sensitivitas daripada si auto headlampnya itu juga bisa di setel. Terus yang urgent lagi adalah terkait dengan EV setting. Nah ini yang kita bilang tadi, ada namanya charge timer. Nah ini ada charge timer di mana kita bisa ngeset jam berapa dia mulai ngecas dan jam berapa akan selesai, dan jamnya itu adalah ngikutin jam yang ada di mobil. Makanya kalau mau ngeset jam di mobil dibenerin dulu, kalau jamnya nggak dibenerin ya nanti jadi kacau kan gitu. Oke, berikutnya adalah maintenance. Nah, nanti ini kita bisa masukkan ini kayak reminder service gitu ya, itu bisa kita cek misalkan dalam 6 bulan atau 10.000 km nanti bisa kita cek. Oke, Praktis dari mana? ini pengecekan untuk jamnya, ada unit language-nya gitu kan. Misalkan ini kita mau ganti ke posisi Inggris, Prancis, ada Belanda, Italia, ya nanti bisa. Ya kan? Indonesia Ya. nggak ada ya? Indonesia kebetulan belum masuk Pak, jadi nggak ada. Saya masukin Pak. Nah, mau Arabik, nah, ini Arabik, jadi kayak gini nih nanti. Nah, Ahlan wa sahlan. Bacaannya apa coba? bacaannya. Bismillah. Tam. Nah, Ahlan wa sahlan. oke, Arabik. Nah, sekarang kita ganti lagi Prancis misalkan. Nah, jadi Ah, susah. language de indicatif single gitu kan. Bonjok, Nah, bonjok. Ya, oke, kita balikin ke Inggris lagi aja. Nah, ini standar Inggris, nah, yang common gitu ya. Oke, ini dari sisi interior. Oke, ada yang ditanyakan? Oke ya. Terus berikutnya adalah kita akan masuk bagaimana proses untuk melakukan pengecasan. Oke, kita keluar. Kita cas dulu. Yang namanya cas port. Ini ya. Caranya adalah kita bisa gunakan kunci. Kita bisa gunakan kunci remote. Ini bagian bawah. Ini ada gambar cas. Ini bisa kita pencet dan tahan, maka dia akan otomatis terbuka. Ya kan? Nah, ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan tombol yang ada di dalam. Nah, itu pencet. Nah, bisa juga. Bisa untuk menggunakan ini. Nah, di sini ada dua lubang, ada warna orange sama yang warna hitam. Yang orange ini adalah untuk yang AC charger. Yang AC charger bisa menggunakan namanya wallbox ataupun yang ada di belakang. Itu ada nggak di belakang kartu yang bawahnya? Ini masih ini. Nah, itu. Kocak banget. Oh. Ada ini. Ada? Coba boleh dibawa ke sini. Chargernya. Ya. Ada. Nah, ini adalah charger. Ini namanya charger tipe 2. Bisa buat nyulik orang Pak. Bisa. Nah, chargernya ini sama antara yang one box sama ini soketnya sama. Artinya ini adalah untuk yang AC charger. Nah, yang membedakan antara yang portable ini dengan itu adalah buatnya aja. Kalau ini dari 300, kalau ini adalah 7.400. Jadi lebih cepat saja kan gitu ya. Secara listriknya sama-sama AC. Oke. Untuk melakukan pengecasan sangat mudah, baik yang menggunakan portable atau yang ini cukup dicolokin saja. Ya kan? Colokin aja. Artinya ini dalam posisi ready. Nah, di alat ini sudah menunjukkan bahwa dia statusnya oke. Powernya oke. Tapi dia masih belum ngecas. Kenapa? Karena harus ada akses cardnya. Harus pakai akses card.
Begitu kita tekan, maka dia akan terjadi proses charging. Oke, mulai. Diberikan pada saat kita beli mobil juga. Iya. Kalau nggak dapat ya. Kalau itu hilang mau gimana? Kalau nggak dapat gratis mobilnya, Pak. Kalau itu gimana lagi? Nah, udahan, Pak. Sama Login lagi. Itu kan harus ada colokannya. Ya, ini kan memang satu paket. Ini sama ini tuh satu. Karena dia pakai namanya RFID, gitu ya. Jadi dia tandanya adalah sedang Ngecas. ini kondisi 66 sampai 90%. Tapi ternyata berikutnya dia adalah 77%. 77%. Oh, ini kamera nih. Ya, jadi ini adalah proses pengecasan. Nah, bagaimana terkait dengan timer fungsinya? Oke, kita coba stop dulu. Sorry, kita stop dulu aja. Kita coba aktifkan timernya dulu. Nah, kita aktifkan timernya dulu. Bagaimana cara membedakannya? Oke. Monggo. Oke, kita masuk dulu. Monggo Pak, masuk. Ditutup dulu ya. Oke, udah ya. Lagi setting, kita masuk subscribernya. Kita on-kan saja. Oh. Mulainya Mulainya? kita mulai startnya adalah jam 13. 15, 16. 18. Bentar dulu, ini kan seribatannya 10, oke kan? Nah, Ini 20, oke ya. Nanti kita mulai startnya jam 13.20, 20. oke. Kita prioritasnya jam 20, kita pijar cepat, kita settingnya di sini kita rubah. Nah, ini setnya kita kasih di 20. 19, ada kan? Menit. Nah, oke. Oke, sekarang coba kita matiin dulu. Terus kita gas. Oke, coba tolongin lagi. Kita tolongin lagi. Ya, tolongin. Lagi. Ya, tolongin. Oke. Oke. Kita aksesin dulu. Kamar mandi dulu bentar deh. Oke. Sudah mulai ngecas. Di sananya mati Pak. Password. Oh, mati. Laptopnya Mas. Oh, tadi belum bisa ya? Oh, saya tes. Oh, ini buat jasa rumahan ya? Yang itu lagi ya? Bos. Enggak, ini udah boleh dikas. Bos. Nah, ini berarti settingnya belum di. Ini tadi buat yang rumahan ya? Tadi buat rumahan kan begitu. Enggak. Ini yang buat di pom bensin yang gede itu yang pakai tiang itu. Yang tadi gambar itu. Mau standar. Kalau kita standar gimana? Jangan ya. Sama Kalau aja. kita standar gimana, Bos? Aduh. Kan maksud beda mobil beda ini kan seluruh Indonesia satu mobil. Juga udah ada share. Bisa. Share. Terus satu. Tambah. Masih ngecas nih. Ngecas. Rolling ya. Nggak rolling belum.
Ya, kalau memang sedang mati kan? Sorry, Pak. Nah, gas truk 20 ini udah aktif ini Pak. Ya. Jadi nanti kalau udah rolling, makanya sebenarnya itu saya sedang timer sedang aktif. Oke, ya. Kalau misalnya ngecas kayak gini kan tadi kan corok cabut tuh. Ya. Baterainya kembung nggak nanti? Enggak. Yang bocor. Enggak. Nah, Itu ya. Ada Handphone Xiaomi itu. Iya. gitu Pak. Karena dia ada pengaturnya, namanya psikometer. Oke, Jalan gimana? ini yang terkait dengan mobil. ini Pak. Nanti kalau udah penuh dia akan mati dengan sendiri. Oke, otomatis. Itu motor, nah maksudnya kan secara umur baterai pasti akan berbeda. Dan tidak ada yang bisa menghitung Pak kalau pakai ini berapa lama, karena memang itu banyak sekali faktor. Iya, iya. Gitu kan, sekali faktor lifetime-nya buat cabut colok dan sebagainya kan ada. Ya, benar. Jadi disarankan yang slow charge ya. Bahkan baterai ABC gitu kan nggak bisa Pak. Nah kalau motor karena kan cuma berapa volt enteng, kalau ini nggak bisa, nggak ada. Iya, tali buat ngangkat. Jadi ada webbing, itu di belakang ada webbing, ada ini. Belum lengkap ada hydraulic jacknya ada, terus ada kayak itu namanya pawet buat turunin, ada juga. Jadi memang kan Di tengah ini Pak. ya untuk motornya dia menggunakan ada cairan. Nah, ada radiatornya. Ada radiatornya. Oh, ada radio. Ada. Dia menggunakan electric water pump. Jadi water pumpnya juga apa itu namanya? Oh, ini sini. Tak cari-cari di bawah nggak kelihatan. Iya. Ya. Jadi dia menggunakan listrik semuanya, baik itu water pumpnya, baik itu kompresornya, gitu kan, menggunakan listrik semuanya. Tapi itu listrik masih ada aki juga ya Pak? Nah, masih ada aki 12 volt. Untuk fungsinya Pak? Fungsinya buat apa? Lampu, buat audio, Klakson. buat power window, buat klakson dan sebagainya. Kenapa dia nggak ngambil dari baterai? Kenapa? Maksudnya kenapa dia? Ribet. Nggak jadi satu sama satu. Oke, sekarang begini. Ioniq Ini kerjanya berapa volt? 12. 12. Baterai ini berapa volt? 1000. Bukan, voltnya 400. 400 volt. 400 volt kalau langsung di sini, jebol. Langsung mati. Oh begitu. Jawabannya ya guys. Kabelnya kebakar semua nanti. Iya. Dan DC converter itu adalah sebagai step down-nya. Dari 400 diturunkan ke 12 volt. Jadi itu untuk pengecasannya aja masuk ke sini. Ngecas baterainya apa? Ngecas baterainya. Sama voltnya. Voltnya. Jadi dari 400 diturunkan menjadi 12 ke sini. Namanya DC converternya di buat ngisinya aja. Oh kayak alternator berarti. Oh, mungkin ke depan juga. River itu juga pakai baterai ini. DC converter. Coolant itu rem. Ada ABS-nya di situ. Apa sih Bu? Itu kayak Nah, tanda bahwa dia adalah kabel tekanan tinggi itu adalah warnanya orange. Oren, oh, bahaya. Ada perhatian. Jadi mekaniknya tetap ada ya. Karena ada isolatornya Ada ini. isolator, Nggak ada apa-apa. isolatornya. Dia adalah lapis 3. Woi, Kabelnya lapis 3. Jadi ada protektor. Jadi biar Mekaniknya nih Pak ya, mesin. ya ini inverter, terus ada tadi berapa nih?
Piston. 3 fase ya Pak ya? 3 pas. Ada PDM, power distribution modulnya ini, ada inverternya, ada motornya. Pak, tadi dia nanya ini nggak takut konslet. Kenapa? Kan tadi udah dijelasin kagak. Apa sih? Anjing lu Apa sih nanya. Randy apaan sih? Nggak jelas Dia kan? nanya. Enggak jelas kan? Kalau ini terbuka ya bisa. Itu kan bisa. Semuanya kan ada protektornya. Jangan sampai lecet aja. Iya, makanya Tikus. salah satu item dari maintenance mobil listrik adalah pengecekan daripada konektornya. Lihat dan sebagainya. Bapak, yang Bapak bilang tadi dalam maksudnya karet-karet itu yang kayak gimana ya? Karet apanya? Ini Itu karet pintu. Karet pintu. Oh, yang bocor tadi. Kalau di mobil ini ada, cuman kan untuk lepas ini gampangnya di mobil yang biasa itu kalau injektornya kamu buka, cetek atau kabel apa ya, sensor apa gitu. Nanti ada karet di dalamnya, itu protektor. Oh, kayak seal gitu ya, Pak? Ya kayak gini nih, misalkan ini ada, coba kamu buka bisa nggak? Set. Tekan dulu. Ya. Iya. Ini dipencet dulu. Susah lu nyari ruangannya dulu, Bro. Ya. Kagak paham gue. Bon, bantuin, Bon. Coba saya pegang, Pak. Oh iya. Ini. Ini memang perlu. Nyetrum ya? Ini kabel tegangan rendah nih enggak. Emang susah ya? Paling belum pernah dibuka biasanya ini. Belum. Rapat masih rapat. Iya. Masih perawan. Itu marah ke gue sih. Kamu pernah lihat? Ya, Tahu Pak Irul caranya Pak? Makanya saya nggak tahu. Pak Irul kasih tahu. yang kayak gampang gitu ya? kalau di Irul kasih Pak. Gimana Pak? ya, ya. Bakar gitu ya. Kamu Apa yang pernah? ini Pak? Tahu. Makanya saya nanya. soalnya di sini nggak banyak Saya nggak soket ngomong pernah. yang tegangan rendah. Aduh. Iya. Beda ini. Yang ngomong kan Randy. Ini biar Berarti kan dia di lebih dalam sini pengalaman. ada roda kan. Ya, dia nggak masuk ke sini aja. Gimana? Saya nggak ngerti. Ini kan udah beli udah ada. Nah, ini kan nanti ada Oh, kotoran, cipratan. dan sebagainya. Dan nanti di ini terus ada air, dari sini dia nggak masuk. Berarti ini air dari situ kali ya, Pak? Iya bisa. Separator roda itu Pak. Iya, tapi ini kan sudah ada distribution modulnya. Ini gabungan antara Kirain sekring. iya, sikring, ada relay, semuanya dari sini. Oh, ini ada relaynya di dalamnya, ini ada sikringnya, ada ini. Konektornya dan sebagainya. Oh iya, itu lelenya. Sekring. Sikringnya, relaynya di dalam nih. Iya. Ngerti nggak, Bro? Tadi lu nanya apa enggak? Kalau ini satu lagi. Sama. Itu namanya fuse box. Oh, Coba dibuka. Ada konek. Kotak-kotak ya. Oh, kayak itu listrik kok. Bisa nggak? Iya, Bapak. Sama kayak Ini sama fuse box. Dok. Sama ini juga. Iya. bisa Bon. Yang bener, Bon. Dipatah nanti. Siapa gue belum minta. Di rawas ah. Oh, Relay. relay. Dan bisa enggak, Dan? Nama bahasa. Ya, sama. Oh, sama. Di gambar. Ada relaynya. Ada petanya. Ini ada fuse, harus pakai obeng. Ditekan dulu nih. Ditekan bawah baru ditarik. Balik Pak. Sini Pak. Ini. Lu deh. Ini kipasin deh. Kenapa? IT. Ini apa? banget. Di dalam sistem. Nah, keduanya. Nah, Pak, ini covernya aja. Oh. Ada cover tinggal tarik aja bisa. Itu yang merah, kabel yang merah. Ke bawah itu, Pak. Ke bawah. Dia samping. Nice. Mau agak berat. Jangan buka. Oh. Nah, udah. Bon, yang bener, Bon. Bon rusak Bon. Patah. Step ampun lagi. Ya Bon. Apa yang Awas, awas. Halo. Oh ya. Ya, ampun. Cara buka apa? Tiga ini cuma covernya aja, Pak. Oh, iya. Buat pemanis aja sebenarnya. Nggak ada. Itu cuma pemanis aja. Aduh, dia ada bisa lagi. Iya, buat protektornya aja. Ini kalau dibuka lagi apa isinya Pak? Isinya ya kontrol unit, ada MCB gitu. Kabel-kabel itu ya? Tadi yang baru yang kayak gini. Jadi ada tutup lagi Dan. Itu buat ke baterai loh. Yang mana? Yang merah. Iya, ke baterai. Ini mungkin apa?
Kalau dibuka mungkin kepala blok silinder. Oh enggak, bukan. Enggak, Dia enggak. cuma bukan, dia komponen-komponen elektrik aja kayak transistor, kayak Lengket. ya, lengket. Ini cuma cover aja sih. Sehingga nanti pada saat kita mau melakukan yang namanya maintenance, maka sistemnya ini harus dimatikan dulu. Artinya suplai yang ke arah depan yang dari baterai tekanan tinggi itu harus di stop dulu Dari sistem. dengan cara ada namanya service plug. Ada namanya service plug. Nah, untuk lepas dari service plug, maka kita harus Cabut ini. artinya dilepas dulu. Oke, boleh ambilin alat saya yang di box. Ada box warna merah. Ini di mobil kemarin. Untuk rem ya. Untuk rem. ABS. ABS. Itu zaman Soeharto. Asal bapak senang ya. Asal Bapak senang. Oke, coba taruh bawah aja. Ya, alatnya semuanya ada protektornya, gitu ya. Oke, coba cari kunci 10. Kunci 10. Sok 10 juga. Kurang gede, yang satu lagi ya. Oke, coba itunya kuncinya. Kuncinya boleh. Kuncinya pakai yang mana? Oh ini yang buat khusus untuk ini ya? Pak? Iya, jadi panjangannya ini, yang itu aja. Ini pokoknya satu lagi. Ini. Nah. Aduh, isolatornya. Pegangin mic-nya. Nah, yang kunci susah. Iya jadi gimana? Dulu. Nah. Oke, balik. Ini cuma ada shock doang Pak. Kenapa? Cuma ada shock yang iya kan? Oke. Lepas dulu yang minus, habis itu yang Positif. ya. Kalau masuk terbalik. Positif dulu baru negatif. Pasang. Kalau ngelepas yang minus dulu. Oke. Setelah ini kita harus tunggu dulu. Tunggu sekitar 3 menitan. Biar betul. Untuk menghilangkan sisa-sisa tekanan. Strumnya dulu dihilangkan. Oke, sambil nunggu ini kita akan masuk ke belakang. Ada namanya service plug. Tadi udah dimatiin. Nah, oke. Kita lepas untuk ya nanti coba kita lihat dulu. Nah, Ada 3 ya Pak. ada 3. Malah gua nyenterin, Jenius lu rusuh aja dari tadi. Yang pegangin mic-nya Pak. Oh iya. Oke. Nah. Oke. Oke. Jadi ini ada servis plugnya, ada servis plugnya ya. Disenterin. Ya. Ya. Oke. Untuk servis plug ini maka ada beberapa lock. Ini kita tarik dulu. Oke, setelah itu nanti dia akan perlu ditarik lagi. Ada safety locknya. Bapak. Oke.
Ini servis plugnya. Berarti itu harus yang ke depan udah. Iya, yang di depan udah nggak ada dulu. Nah ini kalau dilihat dari sini, ya kan? Berarti dia ada tarik dulu yang ini. Nah tapi dia masih ngelok ini kan? Iya. Nah ini kan ngelok sini pak. Berarti ini harus ditahan dulu. Oh, tahan dulu baru Terus tarik. Nah ini begini. Jadi kalau misalnya di posisi ini, kita tarik begini, masih nyangkut. Ini kalau ditarik begini, patah. Maka harus ditekan dulu yang ini. Safety locknya gitu. Ini ke atas. Oke. Nah, Jadi ini posisi udah aman untuk maintenance ya? sudah aman untuk maintenance. Nah, tapi ada namanya shut off konfirmasi dulu. Ngecek dulu di sananya ada tegangan apa enggak. Just konfirmasi aja. Gimana ngeceknya? Di mesin ya? Di sisi yang tegangan lebih dari, Pak. Oh, Pakai multimeter nanti dicek. oh iya iya. Apa itu berarti itu apa? Service plug namanya. Ini kayak penghubung aja. Penghubung antara Tegangan tinggi ya. Ya, jadi baterai itu kan ada plus minus. Ya. Nah, ini buat lepas. Stop aja ya. Stop. Oh ini untuk baterainya yang di bawah ini ya Pak? Iya, baterainya di sini ini Ya. jadi nggak ada. Nggak ada harus lagi. Nggak ada harus nggak ngalir. Oh, Baterainya udah di sini, nggak ada yang Iya. harus ke depan, nggak ada. oke. Splitnya. Speednya. Oke. Itu setelah itu nanti ada perlu waktu nggak? Berapa lama gitu Pak? Untuk nyopot gini kan Nggak, amannya ke depan. Kedepannya itu 3 menit. oh 3 menit. Kami cukup. Nah, nanti standarnya adalah begitu ini kita lepas dan kita maintenance Pak, maka ini harus dalam penguasaan kita, Oh iya. seorang teknisi. Nggak Hmm. boleh ini dipegang sama orang lain. Jangan pindah tangan. Jangan pindah tangan. Maka biasanya dikantongin, Ya. Soalnya kalau pas dikerjain nanti ada yang masang masukin. mati nanti. Maka ini harus Strom. dikantongin. Intinya, Beda mobil bisa dipakai di sini. oh beda. Ini ya sama aja. Sama ya bisa. Ini ya? mah common ini bisa ditukar-tukar nggak Pak? Oh ini sama kok. Berarti ya Kalau seandainya itu hilang beneran umpamanya Pak, kita tinggal calling ke Nissan minta ini lagi, ada nggak? Ya beli Pak. Nah iya Oh maksudnya ada beli. kalau tapi potensi dia hilang itu kecil. Sejauh Ya. proteksinya. Karena bisa ini ya. kan dilepas, habis dikantongin, habis itu kan pasang lagi Pak. Nah iya. Ya, kalaupun nanti dia sampai hilang itu ya kebangetan banget kan gitu loh. Berarti diambil orang. Ambil orang. Gitu kan. Cuman orang ngambil ini buat apa gitu loh. Iya, orang iseng. Ini bukan sesuatu yang bisa dijual gitu loh, maksudnya bukan Justru yang bahaya Orang kan iseng yang sudah tahu. orang itu nggak tahu. yang bahaya kan sesama teman. Karena ini masih ngelok, ini masih ada di sini loh. Masih ada di cangkolannya itu loh. Oh iya. Ini kan dia bisa keluar kalau dia udah lurus. Nah, karena kalau ini nggak lurus begini, dia nggak bisa rilis dari lock yang kiri kanannya ini. Berarti nggak bisa masuk juga kalau masang. Kalau ini, gini, nggak bisa. Iya, makanya- Harus dilurusin dulu. Ini kalau ini kan dia nggak bisa masuk ke slotnya ini, Pak. Iya, iya. Yang kiri kanannya nggak bisa masuk. Nah, maka tetap harus dari posisi dia akan posisi gini dulu nih. Nah, nanti baru bisa dimasukin. Pasang. Pasangnya lurus. Ya. Lurus, terus nanti dimasukin aja. Nah, Aman ya. coba Pak mau nyobain. Ini ke atas. Ya, terus dirilis dulu. Oke, teman-teman. Pas ya. Sabar. Ini. Oke. Oke, Keras ya, Pak? bisa. Sambil diungkit dikit, Pak. Jadi setelah dicopot tadi yang itu kita pastikan di sini sudah tidak ada arus. Tapi biasanya minimal ditunggu sampai setelah lepas baterai, lepas itu tunggu 3 menit untuk menghilangkan pengaruh aliran strum. Meter yang mana Pak? Yang bisa di posisi yang di sini juga bisa. Mana, Yang di area motor itu juga bisa. Di area motor Kayak di mana? sini iya banyak. Ini? Ini? Bisa. Dicopot gitu ya? Oh, jangan copot. Pakai aja yang mana yang di kan dia antara bodi sama yang di situnya itu ada tegangan tinggi juga bisa. Ya, Berarti- kalau di sini misalkan ada kompresor nih, Pak. Ada kompresor, itu kan ada tegangan tingginya ada tuh. Ini Nah, itu bisa dipakai di situ. Yang ada itu buka itu dulu berarti, Pak. yang terbuka itu ya? Ya, nanti ada Di indikasi. baut-bautnya itu ya? Cuman memastikan aja ada nggak strumnya Ya, gitu. untuk Sok.
Masih kunci satu lagi. 10.